Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi kelautan Indonesia. Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut, United Nations Convention on the Law of the Sea. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data KKP, luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non-hayati yang melimpah. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi sektor perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton per tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta tahun per ton, dan perikanan tangkap di perairan darat, yaitu danau, sungai, waduk, dan rawa, sekitar 0,9 juta ton per tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton per tahun. Sisanya, 56,8 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya. Baik budidaya laut, budidaya perairan payau, maupun budidaya perairan tawar atau darat. Tahun 2018, produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 7,36 juta ton atau 72,17% dari potensi perikanan tangkap, dan produksi perikanan budidaya mencapai 15,77 juta ton atau 27,76% dari potensi perikanan budidaya di laut dan darat. Padang lamun. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air. Lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir. Sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang. Lamun membentuk padang yang luas dan lebat di dasar laut yang masih terjangkau oleh cahaya matahari. Fungsi keberadaan padang lamun adalah dapat menstabilkan dasar laut, serta berfungsi sebagai perangkap sedimen. Padang lamun juga merupakan daerah penggembalaan, grazing ground, bagi hewan laut seperti mamalia, penyu laut, bulu babi, dan beberapa jenis ikan. Padang lamun juga menjadi daerah asuhan, nursery ground, bagi larva-larva berbagai jenis ikan. Pariwisata bahari. Banyak sekali sumber daya pesisir Indonesia yang sangat berpotensi untuk sektor pariwisata bahari. Akan tetapi, potensi-potensi tersebut belum semua tereksplorasi dan termanfaatkan dengan maksimal, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang sangat luas, dengan jumlah pulau 17.504 pulau ini menjadi salah satu kendala untuk menggali sumber daya yang ada. Kawasan pesisir dan pantai Indonesia mempunyai ekosistem yang beragam, di antaranya ada ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun,
dan ekosistem terumbu karang. Ketiganya merupakan ekosistem yang khas yang hanya berada di daerah beriklim tropis saja dan Indonesia mempunyai ketiga ekosistem tersebut. Di sektor pariwisata ketiga ekosistem tersebut mempunyai potensi yang sangat tinggi. Ketiga ekosistem tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan sangat menarik untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.